Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial terkait bagaimana cara mempersiapkan distribusi rapor dalam bentuk digital, karena kita tidak boleh mendistribusikan rapor dalam bentuk atau secara langsung ke orang tua ataupun siswa. Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan sebelum menjalankan tutorial ini bahwa pastikan Bapak Ibu sudah menyediakan file PDF rapor. Jadi file PDF rapor itu sudah bisa diproduksi dari, pertama, kalau Bapak Ibu menggunakan e-rapor, maka file PDF e-rapor itu bisa dari unduhan dari file e-rapornya. Kemudian apabila Bapak Ibu belum menggunakan e-rapor, artinya masih semi manual, yaitu dari Excel kemudian di mail merger menggunakan aplikasi Microsoft Word misalkan, Bapak Ibu bisa setelah di mail merger di Word bisa di-convert dengan jalan save as di file Word-nya ke bentuk file PDF. Nah, pastikan Bapak Ibu sebelum menjalankan tutorial ini siapkan file PDF-nya tersebut. Mari Bapak Ibu kita ikuti tutorial ini selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertama-tama Bapak Ibu pastikan bahwa kita sudah mempunyai file Excel yang digunakan untuk mengidentifikasi distribusi file rapornya seperti ini. Jadi terdiri dari halaman rapor, kemudian nomor absen dan nama siswa. Kita asumsikan bahwa satu siswa itu mendapatkan rapor halamannya sejumlah 4. Jadi untuk rapor yang terbaru itu seperti itu. Jadi satu siswa itu 4 halaman dalam satu semester. Pertama kita buat absen 1 sampai dengan 36. Kemudian Bapak Ibu apabila mempunyai nama siswa silahkan ditulis di sini atau dikopikan dari tempat lain nama siswa. Kemudian di halaman rapor ini, yang ini Bapak Ibu, halaman rapor ini untuk siswa nomor absen 1 atas nama tertentu dia halamannya 1 sampai 4. Berarti yang siswa kedua 5 sampai 8 dan seterusnya. Nah, ini saya buat copy saja, saya blok, saya tarik. Nah, seperti ini adalah sebagai dasar kita bekerja nanti dalam men-split rapor. Jadi angka-angka ini, terutama yang ini yang saya merah ini, yang saya blok merah ini nanti adalah angka-angka yang digunakan untuk men-split rapor ya. Jadi pastikan ini tersedia, dan bila perlu atas nama siswanya ini nanti untuk memberi penamaan pada rapor. Kalau sudah ini siap Bapak Ibu pastikan sudah punya file juga terkait dengan ini, terkait dengan file rapor, terkait dengan filenya, maksud saya contohkan di sini. Saya sudah punya file rapor di nah ini file rapor 10 TPM 3. Ini contoh saja waktu itu. Nah, seperti ini file ini saya dapatkan dari mail merger dari Excel ke Word, kemudian saya save as dalam bentuk PDF, kemudian saya kasih watermark copy ini ya. Jadi saya buat watermark copy ini untuk satu kelas. Jadi ada sekitar jumlah halamannya 196 untuk 30
atau 37 siswa. Jadi seperti ini, pastikan ada watermarknya untuk memproteksi dan seterusnya. Kita siapkan itu. Kemudian langkah yang pertama, kita ingin men-split atau membuat file per siswa. Jadi tadi itu satu kelas sebanyak 36 anak itu dalam satu file PDF. Sekarang kita pecah-pecah menjadi file sesuai namanya rapornya siswa masing-masing. Misalkan siswa nomor absen 1, berarti dia dapat halaman 1 sampai dengan 4 dan seterusnya, seperti itu. Maksudnya kita ingin men-split, kemudian juga sekaligus memproteksi. Langkahnya, Bapak Ibu masuk ke browser, pastikan di Google Chrome misalkan, pastikan Bapak Ibu sudah login. Kita menggunakan PDF Splitter Bapak Ibu, karena ini aplikasi online, maka Bapak Ibu pastikan sudah login di browser tertentu ya. Jadi ketik PDF Splitter, nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di paling atas ini Bapak Ibu, yang paling atas ini ilovepdf.com, itu bawahnya diklik yang ini, kita klik. Nah, sudah seperti ini. Langkah pertama, pastikan Bapak Ibu tahu letaknya tadi file rapor ya. Jadi file rapor harus tahu letaknya. Kita select PDF-nya. Jadi saya meletakkannya di my document, di download. Jadi saya open, ini file rapornya satu kelas sebanyak halaman 196 halaman ini. Kemudian di sini Bapak Ibu split by range ini. Bapak Ibu di sini di split by range. Ini ya. Klik itu. Split by range ini. Saya itu custom range. Bapak Ibu, custom range. Nah, ini kita masukkan halaman 1 ini, sampai dengan sesuai tadi. Ini saya taruh Bapak Ibu tampilannya biar kita nanti tidak bingung ya. Jadi ini saya paruh seperti ini, berarti saya menyesuaikan ini kelasnya. Ini nomor absen 1 berarti 1 sampai 4, berarti ini saya 1 sampai 4. Sudah add yang ini Bapak Ibu. Setelah itu di add range ini lagi, yang ini bawah add range, ini berarti 5 sampai dengan 8, sesuai melihat ini Bapak Ibu, kalau nanti tidak apa-apa. Kemudian 9 sampai dengan 12. Nah, add range lagi 13 sampai dengan 16 dan seterusnya Bapak Ibu. Saya tidak akan apa istilahnya meneruskan sampai ke bawah. Setelah itu Bapak Ibu lakukan perintah ini, split PDF ya. Bapak Ibu nanti meneruskan sampai dengan ini berarti 144 ini ya, ringnya ini tetap nanti tinggal nge-add gitu ya. Ini saya hanya tunjukkan 4 saja ini ya. Setelah itu Bapak Ibu klik add range. Sorry tadi saya menunjukkan 4 ya. Setelah itu Bapak Ibu ini split PDF di bawah ini. Split PDF sudah selesai. Setelah itu download ya. Kalau sudah terdownload Bapak Ibu, filenya dalam bentuk zip ya. Di dalam bentuk zip. Ini saya hapus dulu misalkan supaya nanti tidak mengganggu tampilannya. Yang hari ini, yang today, ini saya ekstrak here langsung biar tahu nanti ininya ya. Jadi sudah ada file dengan nama rapor 10 TPM 1. Saya perbesar biar jadi sudah ada file rapor namanya rapor 10 TPM 3 OK strip 1 sampai 4. Berarti Bapak Ibu ini tinggal rename, misalkan ini berarti saya rename ya. Ini misalkan berarti 1 tadi titik namanya Adam gitu.
enter. Kemudian ini berarti 5 sampai 8 berarti anak kedua atau siswa kedua, berarti 2 namanya Adamri misalnya itu. Kemudian siswa ketiga juga seperti itu. Ini sudah urut kalau sudah seperti ini. 3 titik Adamro misalkan seperti ini, contoh saja Bapak Ibu. Kemudian ini namanya siswa keempat ini Adam misalkan seperti ini. Sudah seperti ini Bapak Ibu, kita sudah punya rapor sesuai namanya anak. Kita buka, kita cek aja betul atau salah. Ini namanya ini halaman 1 sampai dengan 4 ya, sampai dengan 4 halaman terakhir catatan khusus ini. Jadi masing-masing anak nanti mendapatkan 4 halaman untuk rapornya. Nah, kalau sudah file PDF-nya sudah tersplitter masing-masing anak, maka langkah selanjutnya adalah memproteksi. Jadi memproteksi supaya anak nanti ya paling tidak kita jaga-jaga lah. Ya, walaupun tahu ini bisa juga dijebol oleh anak-anak mungkin yang ngerti itu, tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk memproteksi bagaimana rapor itu bisa tidak bisa di convert ke Word kemudian diedit dan seterusnya. Karena di dalamnya tadi kan ada stempel, kemudian ada tanda tangan wali dan tanda tangan kepala sekolah. Maka paling tidak kita berikhtiar. Bagaimana cara memproteksi? Bapak Ibu pastikan sudah punya Nitro PDF di dalam komputer. Jalankan Nitro PDF ya. Saya ulangi Bapak Ibu. Saya ulangi cara memproteksi. Klik file yang dimaksud, klik kanan, open with Nitro PDF. Ya. Kemudian di sini protect. Ini protect. Klik. Setelah itu password and security ini yang ini. Klik. Ya. Pastikan mengklik dicentang yang bawah ini Bapak. Yang ini dicentang gitu. Udah, ini saya kembalikan lagi. Setelah itu tulis password di sini. Misalkan passwordnya ini saya ambil contoh. Buat password yang sulit Bapak Ibu, yang sulit dikenali oleh anak. Oke, sudah. Nah, sudah selesai, maka kalau sudah selesai berarti disilang di sini. Disilang yang paling pojok itu. Tutup, yes. Maka Adam ini nanti, Adam ini ketika saya buka pakai Nitro PDF lagi ya, dan itu setelah itu misal saya convert ke Word misalkan, maka dia harus masukkan passwordnya tadi. Kalau misalkan tidak tahu passwordnya, maka juga tidak bisa di convert. Ini proteksi ya sederhana saja Bapak Ibu. Ya, tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk memproteksi file itu. Sekarang bagaimana cara mendistribusikan ke siswa? Untuk mendistribusikan ke siswa, Bapak Ibu masuk ke WhatsApp. Misalkan saya bertindak sebagai wali, maka saya masuk ke WhatsApp. Ya. Tunggu sebentar, saya harus masuk dulu ke WhatsApp. Nah, sudah seperti ini Bapak Ibu. Misalkan saya distribusikan, misalkan saya ambil contoh saja Bapak Ibu, ini hanya contoh saja di sini ke grup titip data itu, maka saya open di sini dokumen. Setelah itu rapornya tadi di sini. Ya, saya select ini, saya select semuanya rapornya. Anggaplah ini sudah diproteksi semuanya Bapak. Setelah itu open. Ini distribusi ke grup kelas, atau kalau Bapak Ibu ingin tidak ke grup kelas, maka titipkan dulu buat grup. Setelah itu nanti didistribusinya ke siswa itu per file sesuai nama ini saya teruskan ke, atau anaknya yang japri dulu dengan menyebutkan nomor absen dan nama. Setelah itu baru dibalas pakai kiriman file ini.
Jadi begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Nah, asalnya yang Bapak Ibu ketahui, asalnya file PDF tadi dari mana? File rapor PDF. File rapor PDF itu bisa berasal dari yang pertama, kalau sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan e-rapor, maka bisa diunduh dari e-rapor itu kemudian dikonvert ke PDF. Atau kalau belum, Bapak Ibu belum menggunakan sistem e-rapor, berarti file PDF itu berasal dari misalkan mail merger dari Excel ke Word, maka Word-nya yang mail merger itu, yang hasil mail merger itu yang simpan save as PDF. Jadi itu teknis saja. Jadi silakan Bapak Ibu memproses sebelum menjalankan tutorial ini. Artinya sebelum menjalankan tutorial ini Bapak Ibu sudah menyediakan file rapor dalam bentuk PDF per kelas. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita saatnya sudah berakhir belajar dari COVID-19. Sekarang saatnya untuk belajar bersama COVID-19. Tetap semangat untuk kita semuanya.